aku tuh mau ketemu seseorang. Penasaran nggak siapa? Oh my god, itu siapa? Hai pembaca bazar. Hai pembaca bazar. Aku lagi sama Nagita Slavina. Selamat datang di Paris. Makasih udah disamperin loh. Kita mau sambil jalan-jalan ke sana? Yuk. Kamu suka ke taman nggak sih kalau Suka. traveling? Suka. Jadi kebetulan mulai kemarin itu lagi ceritanya mau mencoba hidup lebih sehat. Oke. Terus kalau misalnya pas lagi traveling, apalagi di Eropa, di mana di tempat-tempat itu kan banyak apa namanya taman-taman. Jadi pagi-pagi tuh suka lari pagi di taman. Selain itu gaya hidup sehat kamu sekarang ngapain aja? Gaya hidup sehat, lagi coba intermittent fasting. Oke. Terus itu mencoba olahraga setiap hari. Kalau sempat. Ya apa? Yang penting usaha. Yang penting usaha kan. Nanti semoga nanti kalau balik lagi ke Jakarta lebih giat lagi. Iya. Itu sih, sama lebih banyak minum air putih. Yang pasti kamu datengin kalau ke Paris ada nggak? Apa yang pasti ya? Makanan. Apa tuh makanannya? Mungkin pembaca Ayam bazar. Afrika satu. Oke. Kedua Itu gue juga suka l'entrecôte, kayak pastry-pastrinya. Ah, Cari Madeleine, cari quenelle, maksudnya kayak kue-kue yang khas Prancis gitu. Ya. Kamu lebih suka di saat winter apa summer? Dulu itulah impian semua orang Indonesia mungkin ya, karena kita nggak ada winter. Kayak tuh seneng banget kalau pergi winter, ya kan? Bisa pakai coat, Iya. bisa pakai jaket tebel gitu. Tapi setelah traveling lama winter time, itu ternyata aku kangen kehangatan. Karena ribet ya, mau ke toilet aja susah, buka baju dulu, terus bawaannya juga jadinya lebih berat. Waktu itu pernah beberapa kali summer kesini juga seru juga, Enak-enak gitu, aja enak-enak aja, tetap bisa pakai kayak jaket yang agak tipis, lebih seru gitu. Dan ternyata packingnya lebih light dan lebih enak, ya kan? Kamu berapa koper sih kalau boleh tahu nih di Jangan tanya koper. di saat winter? Karena suamiku tuh paling nggak suka aku bawa banyak-banyak. Jadi tadinya 3, sekarang tambah 2 lagi. Kalau traveling nih, kamu tuh lebih yang terplanning banget, Nggak, jangan ngomongin planning, masa aku tuh spontan, fleksibel. Kayak yang ini sekarang perjalanan yang ini, karena kita tuh kan panjang kan perjalanannya, jadi aku nggak mau bikin terlalu ngoyo gitu kalau bahasa Jawanya. Santai Kayak aja lebih gitu. santai. Misalnya kayak ini sebenarnya habis dari Paris ini aku tuh belum tahu mau kemana, belum beli tiket. Kalau packing mikirin banget baju, apa kamu malah overpacking gitu? Overpacking, always overpacking. Aku lebih baik safe gitu. Jadi kalau misalnya kayak mungkin kayak gini, kayak daleman tuh ada berapa warna, ini. Jadi nanti kayak bisa ceritanya bisa di mix and match. Terus belum lagi nanti kayak tiba-tiba ada beli ini lagi yang baru kayak gitu. Jadi kayak jadinya overpacking. Kota terindah sebagai fashion editor yang udah pernah dikunjungi apa? Gue bingung sih antara Budapest atau Praha. Oh, yang gue suka banget Hallstatt. Hallstatt bagus banget sih. Selama traveling yang kamu suka banget apa? Praha, Apa lagi? Florence. Oh iya, Florence ya. Aku tuh suka banget Florence, kayak apa kemarin juga terus kecil, terus kayak romantis semuanya, kayak deket, bisa jalan kaki, terus nyaman aja gitu, kayak gampang gitu. Aku tuh nggak suka kota yang ribet, yang kayak jalan tuh harus jauh, yang nggak bisa walking distance gitu loh, kayak menurut aku ribet aja. Dan makanannya enak banget menurut aku. Emang suka aja experience-nya, walaupun sebenarnya aku tuh anaknya penakut naik pesawat. Sebagai fashion editor, traveling ribet apa enggak? Atau senang-senang aja? Seneng banget. Tapi Aku tuh suka banget traveling. Bahkan momen dari pesawatnya aja tuh aku juga suka naik pesawat. Aku juga suka naik pesawat kayak lo, ya kalau long flight banget kayak suka ngap gitu kan. Tapi kayak experience-nya gitu kan, kayak pakai sandalnya, terus kayak kalau dikasih toiletries itu kayak seneng, itu di dalamnya ada apa gitu kan. Kalau di pesawat kamu suka di mana posisi duduknya?
Enggak, aku suka heel. Aku kan orangnya ribet kayak kalau di pesawat tuh kayak harus cuci muka dulu sebelum tidur, terus ganti baju kayak lebih gampang gitu kan. Gitu. Seneng kan gitu kayak masuk pesawat gitu, terus kayak Duduk manis. terus ke kamar mandinya, terus kayak wah ini kamar mandi yang pesawat yang ini tuh kayak gini, terus nanti kayak yang itu ada ini, terus kadang-kadang ya kayak seru aja, terus kayak disediain makanannya apa ya gitu, enak apa enggak, terus kayak seru aja. Kadang-kadang kalau long flight kan kita dikasih baju tidur, terus baju tidurnya tuh lucu, yang kayak gitu-gitu. Jadi emang suka aja experience-nya, walaupun sebenarnya aku tuh anaknya penakut naik pesawat. Gitu. Terus Gimana tapi kamu caranya nggak ya? mau terbang sendirian. Jalan-jalan di airport, dari airport kayak airport ini tuh kayak gimana, terus nyobain makanan. Terus kalau di airport itu kan biasanya apa ya, biasa suka pasti ada kayak toko majalah. Aku tuh suka banget baca majalah. Aku tuh suka banget, mungkin anak zaman dulu ya, jadi kayak majalah itu sesuatu yang buat aku tuh nemenin gitu ya. Nemenin gitu. Dan aku tuh selalu punya kebiasaan dari dulu, sebelum aku naik pesawat itu aku selalu beli majalah. Iya. Sampai kayak dulu waktu itu pas aku kuliah, terus for good kan pulang ke Jakarta, tuh aku ada satu koper sendiri, itu isinya majalah semua. Aku tuh ngumpulin terutama kayak edisi-edisi yang kayak yang tebel-tebel, yang kayak yang bagus-bagus gitu, itu aku kumpulin majalah, aku bawa pulang semuanya majalah-majalah. Aku senang aja gitu, kayak walaupun kadang-kadang kalau misalnya kita di Paris kan kita nggak bisa bacanya, tapi aku tuh suka kayak experience-nya lihat majalah, lihat gambar, visual gitu. Bukan sesuatu yang kayak kita bisa dapet di handphone juga kan. Sekarang semua bisa di handphone kan, tapi kayak experience kayak buka majalah gitu, terus kayak ngeliatin sesuatu tuh kayak seneng aja. Dog person apa cat person? Cat. Seorang Nagita itu morning person apa night person? Night person. Aku nggak bisa bangun pagi. Oke. Aku tuh lelet. Hitam apa putih? Putih. Kalau makanan, kamu lebih suka manis apa asin? Aduh, itu tuh nggak bisa dipisahkan. Menurut aku abis makan asin tuh harus makan manis. Kadang-kadang abis tuh kayak pengen asin. Itu kayak never ending, men. Nggak bisa. Makaron apa Madeleine? Madeleine. Tapi enak banget, kayak ada lemon-lemonnya gitu. Iya, yang rasa lemon kan. Kalau ada kita kayak berhenti beli itu deh. Toko parfum. Tahu apa tempe? Tahu. Kamu anak tahu? Tahu. Kriuk tau nggak? Tahu lah. Gila ya tuh, gua kangen banget makan itu. Itu tahu kriuk itu. Itu enak banget ya. Terus aku tuh nggak biasanya makannya ngulek sambal di rumah. Sama guys. Ngulek sambal di rumah pakai bawang putih, terus disiram minyak panas, pakai garam doang sama penyedap. Enak banget. Kalau kita ngomongin fashion, buat Nagita, fashion tuh artinya apa sih? Fashion itu mungkin kalau buat sebagian orang, mungkin termasuk aku juga kayak sebagian dari identitas ya, kayak bagaimana kita memperlihatkan diri kepada orang gitu sih. Menurut kamu, fashion kamu udah cukup mencerminkan karakter Nagita? Iyalah, harus ya gitu. Kalau buat aku sih ya itu, kalau aku selalu punya prinsip kita tuh dandan bukan buat orang lain, tapi buat menyenangkan diri kita sendiri. Setuju nggak? Jadi kalau buat aku ya kadang-kadang kita butuh lah pendapat orang lain, kayak misalnya kayak nanya, menurut lo gue bagus nggak sih pakai ini gitu atau apa gitu. Tapi Indian kan yang ngeliat kan kita kan gitu, yang ngaca, yang rasain kita gimana nyamannya kita, gimana kita yang melihat diri kita sendiri di kaca. Menurut aku itu yang paling penting sih. Style seorang Nagita Slavina tuh apa sih kalau dideskripsikan di 3 kata? Di 3 kata. Gimana ya? Nyaman. Simple. Oke. Tapi biasanya selalu ada kayak, saya kayak pakai baju gitu tiba-tiba kayak ada pink gonjreng gitu, kayak ada apa namanya? Statement. Iya, aku suka ada statement. Kalau belanja, apa yang Nagita susah banget nahannya? Itu adalah pertanyaan yang paling sulit. Yang paling susah kan? Menahan hati dan kemauan. Seorang Nagita itu lebih suka ready to wear kah, sepatu kah, atau tas? Yang ada di depan mata aja. Oh iya, kamu kan doyan belanja ya? Alias semuanya. Enggak sih, maksudnya tapi kalau milih tuh
lebih gampang terhasut ya pasti baju sih. Tas sepatu kan kita mikir 2 kali 3 kali gitu. Kira-kira gimana ya gitu. Pasti lebih banyak mikir. Oke. Kalau sepatu nih, kamu milihnya apa sih kriterianya gitu? Nyaman lah pasti sepatu. Harus nyaman. Terutama semenjak punya anak, ngelahirin tuh kayaknya udah nggak bisa pakai yang setinggi dulu gitu, kayak nggak nyaman. Kecuali kalau misalnya buat kerjaan ya, misalnya buat syuting atau buat foto itu pasti harus. Cuman kalau buat sehari-hari atau kita harus butuh jalan jauh, pasti milihnya yang kalaupun ada heelsnya, yang tinggi juga harus yang nyaman. Dalam arti dia heelsnya pasti gede atau wedge atau platform. Tapi juga yang terlalu flat juga aku nggak suka karena aku kan tingginya 180. Iya ya, kan kamu tinggi banget. Tinggi ya. banget. Jadi aku tuh butuh kayak sedikit lift gitu. Gitu, ada sedikitnya harus ada gitu. Kayak misalnya kayak gini sneakers ya harus ada sedikit gitu. Ada sesuatu lah yang biar bikin aku tuh tingginya di 190 gitu. Betul. Gitu aja sih. Terus kalau tas nih, tas tuh kan sebenarnya agak tricky juga ya. Iya, benar-benar. Kamu tuh lebih yang gimana sih suka tas yang gede kah, yang semua bisa masuk, atau yang ya tas mini gitu? Itu berubah juga, kayak seperjalanan waktu tuh berubah. Dulu tuh suka banget tas yang gede-gede. Zaman kuliah ya iyalah kita perlu. Iya sekarang sih, tuh banyak kan yang dibawa juga. semenjak punya anak, dia kan sekarang suka bawa tasnya dia juga, harus gendong. Jadi ya pasti pilih tasnya yang kecil. Jadi sekarang semuanya berubah jadi kecil-kecil, kayak tasnya juga lebih kecil, dompetnya juga jadi otomatis jadi lebih kecil, dalamnya barang-barangnya juga lebih minimalis gitu. Kalau misalnya kelebihan barang-barang bisa masukin ke tas anak gitu. Oke, itu ide bagus. Ide bagus kan? Ya kan? Gitu. Jadi kayak aku udah jarang sih pakai tas yang gede-gede kecuali memang mungkin mau traveling. Butuh tas gede pas di pesawat kayak gitu. Cuma selebihnya sih jarang bawa pakai tas gede. Mending spring apa fall? Spring. Spring. Spring tuh kayak masih lebih dingin, terus kayak udah mulai warna-warni gitu. Kalau fall tuh kayak terlalu Saturasinya gloomy ya? gitu. Udah coklat gitu ya? Aku tuh orangnya gitu.